Banyak orang Israel yang rakus. Dan lihat sekarang kerakusan itu tampak, ayat 32. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar ke sekeliling tempat perkemahan. Tindakan ini aneh, tidak bisa diterima oleh Yahweh. Kenapa? Dia sendiri sudah janji, sebulan penuh kamu akan makan daging. Ini lihat orang-orang rakus ini. Mereka mengumpulkan burung itu sebanyak yang mereka bisa. Akibatnya apa? Ayat 33. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Yahweh terhadap bangsa itu, dan Yahweh memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Tidak disebutkan tulahnya apa, tetapi ya banyak yang mati. Sebab itu dinamailah tempat itu kuburan nafsu. Kibrot Ta'awa. Karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Nah, Bapak Ibu silahkan mengingat ya. Sebelum perjanjian Sinai ada kejadian kayak gini. Orang Israel mengeluh, nggak makan daging, Tuhan memberi daging. Nggak ada Yahweh yang marah. Yahweh tidak marah, Yahweh tidak menghukum. Kenapa? Ingat lagi, sebelum perjanjian Sinai, mereka belum menjadi umatnya. Ingat, saya mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan ilustrasi. Bapak Ibu, kalau anak bersalah dihukum, tapi anak orang lain bersalah, Bapak Ibu tidak menghukumnya, kecuali Bapak Ibu itu adalah guru SD atau guru sampai guru SMA. Ini sekarang orang Israel tidak berlaku seperti yang dikehendaki oleh Yahweh. Yahweh bisa murka dan Yahweh menjatuhkan hukuman kepada mereka. Nah, sekarang yang kedua, Musa memimpin orang Israel sendirian dan ini beban yang sangat berat. Sekarang, bagaimana Yahweh menyelesaikan soal ini? Kembali ke 11 ayat 16. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang. Yang diketahui menjadi tua-tua bangsa itu dan pengatur pasukannya, kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. 17. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka, maka mereka akan bersama-sama dengan engkau, akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tuhan minta supaya 70 orang dipersiapkan ya, untuk menemani Musa mengambil tanggung jawab memimpin orang Israel. Nah, sekarang ke ayat 24. Sudah dikumpul ini 70 orang. Setelah Musa datang keluar, disampaikan firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Yahweh dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya dan ditaruhnya ke atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hingga pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Tapi Bapak Ibu ada 2 orang absen. Jadi waktu 70 orang kumpul di kemah suci tadi, ada 70 orang tapi ternyata enggak full 70, yang 2 absen. Bapak Ibu lihat di ayat
26 itu nama dua orang yang absen. Eldad dan Medad. Ketika roh itu hingga pada mereka kan kepenuhan di kemah suci tadi ya. Lalu mereka menjadi seperti nabi. Apa maksudnya? Bapak Ibu, ini pengertian nabi ya, nabi zaman yang lebih kuno daripada Amos, Hosea, Mika dan lain-lain. Jadi mereka menjadi orang yang kepenuhan. Bapak Ibu silahkan membayangkan kepenuhan itu, nabi yang kepenuhan itu seperti orang yang trans itu. Dia ada dalam keadaan tidak sadar, dia berbicara, dan orang Israel percaya roh Tuhan, roh yang diberikan Tuhan kepada Musa, sebagian diambil lalu dimasukkan, ditaruh dalam diri 70 orang itu, lalu roh itu membuat orang-orang tadi nggak sadar, tapi berbicara, menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka mereka disebut nabi. Ingat, 2 orang absen. Yang 2 ini ternyata nggak hadir ke kemah suci, tapi ada di perkemahan. Lalu mereka pun kepenuhan di ayat 27. Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi. Yosua minta supaya Musa mencegah hal itu. Tetapi Musa berkata di ayat 29, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Nah, Musa malah justru berkata begini, kalau bisa lebih dari 70 dah. Kalau seluruh umat Tuhan, kalau seluruh umat Yahweh menjadi nabi, oleh karena Tuhan, karena Yahweh memberi rohnya hingga pada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Bapak Ibu, Musa malah berharap, bukan 70 yang diberi roh itu. Tetapi malah kalau bisa, seluruh umat Israel. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lihat ya sekarang, Bapak Ibu tolong membuka kitab Yoel. Kitab Yoel. Bacanya Yoel ya, bukan Yul. Bukan ejaan lama. Ini kitab yang termasuk jarang dibuka. Tempatnya ada di sesudah Hosea. Sesudah Hosea, cari kitab Yoel, bab 2, ayat 28 dan 29. Yoel 2:28. Udah, begitu dulu. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Kalau di kitab bilangan tadi, menjadi nabi. Bernubuat itu menyampaikan pesan Tuhan. Dah, begitu sederhananya. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Apa yang dikatakan oleh Musa, apa yang diharapkan oleh Musa, di kemudian hari dinubuatkan, disampaikan oleh Yoel. Dan dia mengatakan, Yahweh akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Dan nubuat yang disampaikan oleh Yoel ini, Bapak Ibu, dipenuhi dalam Kisah Para Rasul bab 2. Kisah bab 2. Para Rasul dan orang-orang yang lain, total ada 120 orang yang berkumpul dan berdoa.
Ya, itu pada hari Pentakosta dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berbicara. Seperti para nabi bernubuat, orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Tuhan mulai berbicara. Kalau di Kisah Para Rasul yang diceritakan hanya Petrus yang bicara ya. Nah, kemudian mereka bicara dengan bahasa-bahasa yang asing. Sehingga pesan Tuhan tidak hanya disampaikan untuk orang Yahudi, tetapi orang-orang dari banyak bangsa yang lain. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekarang silahkan ke ayat 13, Kisah 2:13. Banyak orang yang nuduh para rasul itu bukan bernubuat, itu bukan hal yang istimewa, tetapi orang yang sedang mabuk. Dan Petrus jawab, sorry ya, kalau mabuk ini masih kepagian, baru jam 9. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Ayat 16, Kisah 2:16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak laki-lakimu, anak perempuanmu akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu dan mereka akan bernubuat. Jadi Bapak Ibu, apa yang diharapkan oleh Musa dinubuatkan, ditegaskan oleh Yoel, dan itu terpenuhi dalam peristiwa Pentakosta. Seandainya saja semua orang, seluruh anggota umat mendapatkan roh dari Tuhan lalu bernubuat. Dan benar Bapak Ibu, sekali lagi, pada hari Pentakosta mereka dipenuhi dengan Roh Kudus itu. Baik Bapak Ibu, sekarang kembali ke kitab Bilangan. Mengenai hal yang saya sampaikan ini, yang sudah kita baca dan diskusikan Bapak Ibu, apakah ada yang perlu ditanyakan? Silahkan kalau ada. Ya, silahkan Pak Narto. Ya, Pak. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya mungkin. Tidak ada? Pak Sito, Di chat nggak ada juga. Yeah. Jadi aman. Ya, mengenai hal ini kalau begitu saya akan sampaikan beberapa hal untuk kita renungkan gitu ya. Bapak Ibu di kitab Bilangan, tolong Bapak Ibu melihat ke bab 11 ayat 11. Perhatikan keluhan Musa. Kemudian masih dalam keluhan Musa itu, Bapak Ibu tolong lihat ke ayat 14. Musa sudah mengatakan, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Terlalu berat. Ayat 15. Kalau engkau melakukan yang seperti ini, engkau tidak menolong aku, tidak mengurangi bebanku, tidak memberikan karunia kepadaku, mendingan engkau membunuh aku saja. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah marah kepada Tuhan, tolong Bapak Ibu mengingatnya. Yang belum pernah marah kepada Tuhan, enggak usah berusaha untuk marah. Dan jangan cari gara-gara supaya bisa marah kepada Tuhan. Ya, yang belum pernah marah, udah jangan mencoba-coba. Tapi yang sudah pernah marah, saya minta tolong Bapak Ibu mengingat. Yang membuat Bapak Ibu bisa marah kepada Tuhan, itu soal apa?
pilihannya. Satu, soal menyangkut diri sendiri. Dua, soal yang menyangkut tugas yang dipercayakan Tuhan kepada Bapak Ibu. Biasanya kalau marah, urusan yang pertama atau yang kedua? Aman. Kalau bisa marah untuk urusan yang kedua, saya sudah diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Saya sudah lakukan dengan sungguh-sungguh, tapi Tuhan seolah-olah tidak menolong saya, maka saya marah kepada Tuhan. Kalau ada yang marah di level ini, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu sedang mengalami atau sudah mengalami yang dirasakan oleh Musa. Tetapi saya tidak menghakimi Bapak Ibu ya. Saya hanya mengatakan yang kayak gitu tapi jarang sekali. Yang sering terjadi ketika orang marah kepada Tuhan adalah urusan yang menyangkut diri sendiri, paling jauh soal keluarga. Dan soal keluarga, ini urusannya juga dengan diri sendiri ujung-ujungnya. Ada yang bisa menuntut Tuhan, ya. Tuhan, saya sudah lakukan ini, sudah lakukan ini, sudah lakukan ini. Tetapi mengapa Engkau membuat aku begini? Engkau tidak adil. Yang lain itu tidak pernah melakukan apa-apa untukmu Tuhan, tetapi kenapa kau hidupnya pada senang? Lalu yang lain lagi, bisa jadi marahnya kepada Tuhan, ya udah pokoknya marah aja. Percuma ikut Tuhan. Enggak ada gunanya, karena ketika saya sedang susah pun, Tuhan diem aja kayak gitu. Nah, sekali lagi yang sering terjadi yang ini. Tapi kita diajak untuk melihat Bapak Ibu, marahnya Musa tadi. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Musa, Musa memikul tanggung jawab itu, sekalipun berat, sampai kemudian Musa mengeluh. Musa mengeluh. Dan Bapak Ibu lihat, dalam keluhannya, Tuhan, kalau Engkau tidak menolong aku, dalam melakukan tanggung jawabku ini, mendingan Engkau membunuh aku saja. Bapak Ibu, tolong mengingat ya, mengingat dalam pengalaman, dalam perjumpaan Bapak Ibu dengan orang-orang lain. Kalau orang sudah ngomong pengennya mati, itu bebannya level berapa? 1-10, kalau bebannya masih level 7, belum berpikir untuk mati, apalagi berjuang untuk mati, bunuh diri. Dan Bapak Ibu silahkan juga memperhatikan begini. Musa itu tidak lari dari tanggung jawab. Musa tidak melarikan diri dari orang Israel. Tapi Musa kembali kepada Tuhan dan menyampaikan apa yang menjadi persoalan yang sebenarnya sedang dia hadapi. Nah, Bapak Ibu, begini, lalu kita belajar apa? Saya itu bisa berani menuntut Tuhan untuk melakukan ini. Kalau Tuhan tidak melakukan ini, maka saya akan mengecap Tuhan sebagai 1, tidak adil, 2, tidak mengasihi, 3, tidak peduli kepada saya yang beriman kepadanya. Saya berani menuntut Tuhan. Apalagi pakai kutip-kutip kata Tuhan Yesus lagi. Engkau sendiri pernah berkata, mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Seolah-olah Tuhan lupa kalau pernah ngomong kayak gitu lalu diingatkan. Berani mengutip teks, berani mengutip kata-kata Tuhan, hanya supaya saya bisa menuntut Tuhan. Melakukan apa yang saya mau, melakukan apa yang saya kehendaki. Tapi tolong dibalik. Ketika Tuhan menuntut saya, menunjukkan kepada saya, lakukan sesuatu.
untuk umatku, saya pura-pura nggak dengar. Lalu mengatakan, maaf Tuhan, saya sibuk. Satu, Tuhan maaf, saya nggak sanggup. Kutip kata-kata Yeremia lagi, sesungguhnya aku ini masih muda dan tidak pandai bicara. Itu waktu masih muda. Setelah usia lanjut, maaf Tuhan, saya nggak punya tenaga lagi. Saya menuntut Tuhan. Tapi giliran Tuhan meminta saya melakukan sesuatu untuk menolong umatnya, apakah saya memperhatikannya? Atau saya pura-pura nggak dengar? Atau saya malah mengabaikannya? Bapak Ibu, silakan periksa diri sendiri ya. Karena yang diminta Tuhan untuk Bapak Ibu, satu dengan yang lain bisa jadi berbeda loh ya. Sekarang orang bisa mencari dan mengucapkan macam-macam alasan. Bisa nyari alasan apa-apa. Entah itu tadi yang saya sebut. Saya sibuk nyari uang, kerja. Saya nggak punya kemampuan. Dan macam-macam. Sekarang bisa ngomong begitu. Lain kali ngomongnya apa? Itu yang lain juga nggak melakukan apa-apa. Yang lain nggak ngurus gereja juga Tuhan diem aja. Lanjutin aja. Oh iya ya, yang lain juga pada masuk neraka. Ya udah saya ke sana aja, gitu aja sekalian ya. Nggak bisa orang yang percaya kepada Tuhan menggantungkan dirinya kepada orang lain. Bapak Ibu tetap akan mengatakan, aku percaya, bukan kami percaya, bukan kita percaya. Kepercayaan dengan Tuhan itu urusan pribadi. Nggak ada urusan bareng-bareng. Kalau yang lain percaya, aku juga percaya. Di lain kesempatan, itu tadi mengatakan, yang lain juga tidak melakukan apa-apa. Yang lain lagi justru mengatakan begini, begini aja sudah cukup lah. Dan kalau orang mengatakan yang seperti itu, perhatikan saja. Ini Tuhan pernah minta dia melakukan sesuatu atau tidak? Kalau tidak, berarti yang salah Tuhan yang nggak bicara atau dia yang nggak dengar. Kemungkinannya yang kedua. Dari mana saya tahu kalau Tuhan minta melakukan ini, Tuhan minta saya melakukan ini, Tuhan minta melakukan itu? Kalau orang biasa hidup bersama dengan Allah, dia akan tahu yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi kalau tidak pernah bergaul dengan Allah, bagaimana saya bisa tahu apa yang dikehendaki oleh Allah? Sudah jelas di masa pandemi nggak bisa datang ke gereja. Sudah jelas punya fasilitas Zoom, gitu ya. Lalu saya diam saja nggak buat apa-apa. Nah, itu kan suatu kekeliruan. Situasi begini, saya bisa melakukan ini, dan saya memperhatikan saudara-saudara saya juga perlu untuk belajar, perlu untuk, ya bisa dikatakan, dapat penghiburan dari firman Allah, tapi malam ini, ya, tapi kemudian saya diam saja. Yaitu keliru. Tuhan sudah menunjukkan tugas, tetapi saya pura-pura nggak dengar kalau begitu. Nah, Bapak Ibu, tapi malam ini bukan berita yang gembira ya. Karena saya mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan kalau Tuhan meminta sesuatu dari kita. Karena apa yang seringkali terjadi, saya minta sesuatu kepada Tuhan, kalau Tuhan tidak mendengarkan saya akan teriak kencang sampai Tuhan dengar. Udah teriak tetap Tuhan nggak dengar. Ah, ya sudah, awas engkau Tuhan. Lihat aja, engkau akan kehilangan satu orang yang percaya kepadamu. Gitu. Saya mengatakan dengan bahasa yang lugas, tetapi jangan pernah berpikir yang kayak gitu tidak ada. Ada, tetapi bahasanya lain.
Kemudian kalau Tuhan memberikan tugas kepada kita dan kita melakukannya, apakah Tuhan akan diam saja? Membiarkan kita sendirian melakukan tugasnya? Enggak. Kita belajar dari Musa. Musa sudah keberatan menjalankan tugas ini dan Tuhan memberikan kepada Musa 70 orang untuk membantu dia. Itu bagian yang pertama dari pembicaraan kita malam ini. Baik, sekarang kita akan lihat yang kedua. Bapak Ibu tolong ke Kitab Bilangan bab 13 dan 14 ini ya. Ini sekarang orang Israel sudah dekat dengan Kanaan, dekat dengan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek mereka. 13 ayat 1 dan seterusnya, Bapak Ibu akan menemukan di situ orang Israel yang di Gunung Paran ya. Musa mengirimkan 12 orang mata-mata. 12 orang mata-mata. Ini masing-masing adalah yang lolos audisi. Lolos audisi atau bukan. Ini perwakilan dari tiap suku. 12 suku. Lalu suku harus mengirimkan satu perwakilan untuk menjadi mata-mata. Yang Bapak Ibu tolong perhatikan ayat 8. Itu ada nama dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Lalu lihat ke ayat 16. Di ayat 16, ini Musa menamai Hosea bin Nun tadi dengan nama yang baru. Yosua. Ada nama Yosua di sini. Dan Bapak Ibu sudah ketemu dengan Yosua tadi kan ya. Di 28 tadi. Nah, sekarang lihat ayat 17. Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Suruh mengintai. Suruh menyelidiki keadaan negeri itu. Data apa yang harus mereka cari? Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Banyak apa dikit? Bagaimana negeri yang didiaminya? Baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Terus, bagaimana tanah itu? Subur atau gersang, gemuk atau kurus di sini? Apakah di sana ada pohon-pohonan atau tidak? Dan untuk meyakinkan, nanti tolong ya, kamu bawa hasil dari negeri itu. Lalu ada catatan, waktu itu musim anggur. Nah, kemudian 12 orang mata-mata itu pergi. Ayat 21. Ya, mereka keliling ke sana kemari. Lalu ayat 23. Ketika mereka sampai di lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana satu cabang dengan setandan buah anggur. Nah, kemudian juga mereka membawa beberapa buah delima dan ara. Itu untuk bukti ya. Lalu lihat ke ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, Bapak Ibu tolong ingat angka ini 40 hari. Pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel.
Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Laporannya bagaimana? Oh ya Bapak Ibu, tolong amati. Ini laporan mata-mata kok disampaikan di depan umum. Salah kan ya? Kalau Bapak Ibu itu ada tentara, ini salah ini Musa ini. Masa mata-mata kok disuruh laporan di depan umum? Resikonya berat itu. Dan lihat ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kamu sudah masuk ke negeri itu. Dan lihat, memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Lalu mereka nyanyi, bukan lautan, hanya kolam susu, gitu ya. Yang tolong Bapak Ibu lihat, berlimpah-limpah susu dan madu, dan ini hasilnya. Yang dibawa tadi apa? Anggur, delima, arang, bukan susu dan madu yang dibawa. Ungkapan berlimpah susu dan madu itu mengungkapkan, ingat kembali ya, ungkapan kesuburan. Susu dihasilkan oleh sapi. Sapi menghasilkan susu banyak kalau rumputnya bagus, subur. Rumput bagus kalau tanahnya subur, begitu maksudnya. Madu dihasilkan oleh tanaman bunga, dikumpulkan oleh lebah, tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan madu banyak ya kalau subur. Kalau tanahnya subur, sehingga balik lagi, ungkapan negeri yang berlimpah susu dan madu itu sama dengan negeri itu subur. Udah begitu maksudnya. Seneng kan dengar berita itu? Tanah ini subur. Lihat nih, anggurnya tanpa biji loh, gitu. Itu kalau orang sekarang ngomong anggur yang istimewa itu yang tanpa biji. Tapi yang dulu urusannya bukan tanpa biji, anggurnya besar, manis, airnya banyak. Nah, itu anggur yang bagus. Tetapi setelah menyampaikan kabar yang menggembirakan itu, mereka ngomong begini, ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu, berbenteng. Bangsanya kuat, tinggal dalam kota yang berbenteng, dan jumlahnya sangat besar. Dan Bapak Ibu lihat, juga keturunan orang Enak telah kami lihat di sana. Belum selesai. Lalu masih ada bangsa-bangsa yang tinggal di Kanaan disebut, ada orang Amalek, ada orang Het, ada orang Yebus, orang Amori, orang Kanaan. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat ada Kaleb. Ini sepaham dengan Yosua. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat ciri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Lihat laporannya. Dua hal utama yang dapat segera kita mengerti ya.
mereka, bangsa-bangsa yang tinggal di Kanaan, itu tinggal di kota yang berkubu. Kota yang sekaligus berfungsi sebagai benteng. Ya, bayangkan Bapak Ibu, orang Israel harus menyerang benteng. Nggak punya pengalaman mereka. Hidupnya di gurun, baru keluar dari Mesir. Nah, kemudian ya, tinggi-tinggi sekali mereka ini. Lihat Bapak Ibu, kalau bahasa hiperbolis yang digunakan, di depan mereka, di depan orang-orang enak itu, kita kecil sekali. Seolah-olah kita cuma segede belalang di depan mereka. Kalau Bapak Ibu mau membayangkan ya tingginya orang-orang enak, orang-orang raksasa itu, Bapak Ibu silahkan mengingat Goliat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Bapak Ibu tengok plafon rumah masing-masing. Plafon rumah Bapak Ibu itu tingginya berapa meter dari lantai? Kalau yang plafonnya 3 meter, ya udah setinggi itu, Goliat itu. Wah, Bayangkan orang Israel harus perang dengan orang-orang seperti itu, dan mereka punya benteng. Mustahil untuk mengalahkan mereka. Akibatnya apa Bapak Ibu? Sekarang silahkan ke bab 14, ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pula malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa Yahweh membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang. Dan perhatikan Bapak Ibu. Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Enggak ada daging, marah. Enggak ada air, marah. Enggak ada roti, marah. Ini lebih parah lagi. Sudah mau masuk Kanaan, melihat orang Kanaan, melihat kota-kota Kanaan, mengeluh lagi. Dan sekarang mereka levelnya berat sekali ini ya. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Mereka dulu mengeluh minta dibebaskan. Mereka dulu mengeluh tidak tahan. Tapi pengalaman tinggal di padang gurun membuat mereka berpikir lebih nyaman tinggal di Mesir walaupun jadi budak. Dan sekarang yang mereka pikirkan adalah kalau mereka maju menyerang Kanaan itu sama dengan bunuh diri. Kalau cuma mau mati, harusnya nggak usah keluar dari Mesir. Dan mati di Mesir aja lebih menggembirakan. Mendingan mati di Mesir sebagai budak daripada mati di Kanaan. Lalu mereka dibunuh, anak, istri dijadikan tawanan. Dan Bapak Ibu lihat, orang Israel sudah sampai kepada level yang seperti ini ya. Dan sekarang ke ayat 5. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh orang jemaah Israel. Dah. Lihat sekarang. Yosua ayat 6. Yang termasuk orang-orang yang mengintai negeri itu mengoyakkan pakaian, lalu berkata kepada orang Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Jika Yahweh berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Memberikannya kepada kita. Beneran loh negerinya subur. Tetapi tolong ya ayat 9. Janganlah memberontak kepada Yahweh. Jangan takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis.
Ini Yosua yang berbicara. Ya, Yosua salah satu dari seorang mata-mata tadi ya. Tapi kenapa yang berani itu cuma Yosua dan Kaleb, yang lain tidak? Melihat gedenya orang-orang Kanaan. Mereka udah takut. Yosua dan Kaleb tidak. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Yahweh menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Jelaskan kalimatnya. Tapi ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Diam aja kenapa? Ngomong terus. Kalau mereka nggak diam, dilempari batu beneran. Dan kemudian lihat. Tetapi tampaklah kemuliaan Yahweh di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Yang tidak dipercaya, yang diragukan oleh orang Israel, sekarang mendatangi mereka. Dan Bapak Ibu, lihat sekarang sebentar. Ini Musa bicara, tolong kita urutkan ya. Ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada tanda mukjizat yang kulakukan di tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Nah, kemudian lihat ke ayat 13. Lalu berkatalah Musa kepada Yahweh. Bapak Ibu, bahasa yang digunakan di sini itu Musa seperti membujuk, menentramkan Yahweh. Tuhan, jangan ngomong gitu. Kalau orang Mesir dengar, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini. Ceritanya kan memalukan. Yahweh membawa orang Israel keluar dari Mesir. Orang Israel sendiri nggak mau. Pengennya malah balik ke Mesir. Tuhan, kayak gitu kan memalukan. Nah, kemudian lihat ke ayat 19 Bapak Ibu. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Tetap minta diampuni. Dan Bapak Ibu sekarang, perhatikan tanggapan Yahweh. Ayat 20. Aku mengampuninya sesuai dengan permintaan. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Yahweh memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang ku perbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pasti tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tapi hambaku, Kaleb, karena lain jiwanya, jiwa yang ada padanya, dan yang mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa ke negeri itu, ke negeri yang telah dimasukinya dan keturunannya akan memilikinya. Nah, kemudian Bapak Ibu tolong amati kata-kata Tuhan ini ya. Aku mengampuni mereka, tapi enggak semua. Yang mana yang enggak diampuni? Sudah melihat mukjizat Tuhan, baik yang di Mesir maupun yang di Kanaan, tetapi sudah 10 kali mencobai Yahweh. Mereka tidak akan masuk ke Kanaan. Mereka tidak akan melihat negeri itu. Nanti yang dikecualikan ini Kaleb dan Yosua. Yosua nggak disebut di sini.
Nah, kemudian lanjut ke ayat 26. Lagi berfirmanlah Yahweh kepada Musa dan Harun. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Yahweh, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Mereka kan tadi kalau berkata kalau mereka menyerang Kanaan, mereka akan mati. Istri, anak-anak mereka jadi tawanan gitu kan, tadi mereka ngomong gitu kan. Tapi sekarang lihat kata-kata Yahweh. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berantaran. Yakni, semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya, kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu, yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan. Merekalah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai engkau, bangkai-bangkaimu akan berantaran di padang gurun ini. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun ini 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. Satu hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu akan menanggung akibat kesalahan, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripada. Nah, Bapak Ibu, mereka yang disebut orang dewasa 20 tahun ke atas, yang dikatakan sudah melihat mukjizat dan tanda yang dibuat oleh Tuhan, tetapi menolak untuk percaya kepada Tuhan, malah menista atau menghina Tuhan, tidak mau percaya kepadanya. Dah, Tuhan mengatakan, ya udah, kamu tidak akan masuk negeri. Kamu tidak akan masuk. Apa yang akan terjadi dengan kamu? Kamu akan mengembara di gurun 40 tahun. Sampai kamu mati semua yang umur 20 tahun ke atas tadi. Yang akan masuk ke negeri yang sudah dijanjikan Tuhan adalah anak-anakmu. Dan Bapak Ibu amati sekarang ya, kenapa orang Israel kok harus jalan mengembara di gurun 40 tahun? Padahal waktu Yesus masih bayi itu, Yusuf dan Maria bawa Yesus ke Kanaan, ke Mesir, kayaknya cepat aja. Bapak Ibu juga bisa mengingat dalam cerita Yusuf, anak-anak Yakub melakukan perjalanan Kanaan Mesir, pergi pulang, itu kan cepat dong pergi untuk beli gandum. Tapi kenapa kok Israel harus di padang gurun 40 tahun? Bapak Ibu, jawabannya ada di sini. Nah, kemudian sekarang ke ayat 36. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa, dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah Tuhan. Tetapi yang tetap tinggal hidup di antara orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanya Yosua dan Kaleb. Kalau melihat apa yang terjadi kayak gini, Bapak Ibu, wajar kan orang Israel jadi takut? Jadi takut kepada Tuhan. Tadi mereka seolah-olah menantang Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, dan takut sama orang Kanaan.
Sekarang mereka takut. Takutnya bukan kepada orang Kanaan, takutnya kepada Tuhan sekarang. Kalau Tuhan menjatuhkan hukuman itu, ya mereka harus mengalami apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu melihat ayat 35, Tuhan mengatakan begini, Aku, Yahweh, yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Nah, Tuhan sudah ngomong itu serius sekali kan? Dan Bapak Ibu, mereka melihat bagaimana 10 orang pengintai yang membuat mereka bersungut-sungut mati. Lalu lihat sekarang reaksi orang Israel. Ayat 39. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat sedih mereka, nyesel. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Maju bukan karena percaya, tapi karena sudah melihat kekuasaan Tuhan, dan mereka takut. Tetapi kata Musa, mengapa kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Jangan maju, sebab Yahweh tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuh. Nah, kemudian lihat ayat 44. Orang Israel nekat. Ya, nekat. Mereka maju berperang melawan orang-orang Amalek dan orang-orang Kanaan, dan mereka kalah. Baik, Bapak Ibu, sampai yang perlu disampaikan, silahkan. Pak Seto, kalau di tanah terjanji itu ternyata sudah ada orang-orang yang sudah masuk duluan sebelum bangsa Israel ya Pak? Iya. Jadi nggak kosong ya Pak ya? Iya, bukan tanah kosong. Sehingga Bapak Ibu kalau membacanya dengan pemahaman sekarang, bisa jadi kita akan komplain, Yahweh ini gimana menjanjikan tanah kok yang tanah yang udah didudukin orang. Tanah orang lain dijanjikan kepada kita. Itu kalau kita membacanya sekarang. Kalau dengan pembacaan model begitu, dan Bapak Ibu memakai ayat-ayat ini sekarang, wah ini bisa dipakai untuk ngambil tanah orang. Cerita ini hanya bisa dipahami dengan pemahaman orang di zaman kuno. Bapak Ibu sekarang tolong membuka kitab Hakim-Hakim ya. Silakan membuka kitab Hakim. Hakim bab 12. Oh, ke bab 11 ini. Hakim bab 11 mulai dari ayat 12. Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Ammon. Apa urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Jawab Raja Bani Ammon, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku. Dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok
dan sampai ke sungai Yordan. Maka kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun dan sampai ke Laut Tebro dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini. Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi Raja ini menolak, maka orang Israel tinggal di Kades. Nah, sekarang Bapak Ibu lompat ya. Ayat 19. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesbon, dan orang Israel meminta kepadanya, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju. Sihon tidak percaya kepada orang Israel. Lalu mereka berperang. Sihon ini ya, berperang melawan orang Israel. Tetapi ayat 21, Yahweh menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke tangan orang Israel. Mereka dikalahkan sehingga sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Perhatikan kalimat ini. Sekarang Yahweh Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos ilahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Yahweh Allah kami. Paham maksudnya Bapak Ibu? Setiap bangsa dulu itu punya dewa, punya elah sendiri. Dan setiap dewa mencarikan tempat untuk bangsa pilihannya. Dan lihat Bapak Ibu, Kamos, dewa orang Amon, memberikan tanah, merebut tanah untuk bangsa pilihannya. Yahweh Allah Israel mencarikan tanah, merebut tanah untuk bangsa pilihannya. Tanpa memahami ini, Bapak Ibu, perjanjian lama pasti akan kacau di mata kita. Dan mengapa ada cerita-cerita seperti ini, Bapak Ibu? Baru sekarang kan, Bapak Ibu mengalami Allah itu ahli virus dan antivirus. Sejak kapan Bapak Ibu pernah berdoa supaya Tuhan membebaskan Bapak Ibu dari virus? Sejak kapan? Sejak kita tahu adanya virus yang sangat berbahaya ini. Dulu, tahun 80-an pernah berdoa minta Tuhan mengusir atau melindungi kita dari virus? Enggak. Orang Israel atau kita hidup di zaman seperti ini, yang bahayanya adalah virus. Orang Israel hidup di zaman bangsa yang satu mengadakan perebutan tanah, bangsa yang lain juga merebutnya. Dan mereka, orang Israel, mengalami Yahweh berperang untuk menyediakan tanah bagi umatnya. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain mungkin Pak, Bapak Ibu. Enggak ada. Pak Seto, maaf. Iya, Bu. Nah, Pak, berarti 40 tahun pengembaraan di padang gurun itu supaya generasi yang 20 tahun ke atas yang itu habis dulu gitu ya, Pak ya? Iya, untuk menghabisi mereka.
menghabisi mereka ya. Itu yang Dan jangan pertama. lupa, mengapa mereka tidak boleh masuk Kanaan? Ya, karena mereka memberontak. Sudah melihat tanda, sudah melihat mukjizat, sudah melihat kebesaran pekerjaan Tuhan. Tapi mereka 10 kali mencobai menghina, menista Tuhan tadi. Ya, lanjutkan. Berarti bilangan itu sudah merupakan, zaman dulu itu sudah ada yang namanya manajemen juga ya Pak, karena di situ kan ada memilih tua-tua, karena siapa tadi Musa itu kan keberatan memanggul sendiri, akhirnya jadi sudah ada apa ya namanya, apa sih, Hierarki organisasi kepemimpinan, model ya. apa itu? Ya, sudah ada model kepemimpinan seperti itu. Jadi sebetulnya itu sudah ada dari sejak zaman kuno gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Ketua-ketua lingkungan kan sebenarnya diperlakukan begitu kan? Kalau pas pelantikan ketua lingkungan itu ada pelantikannya kan ya? Ada. Misa khusus loh ya. Ya. Ya Dulu Pak. sebenarnya. Bisa. Oke, terima kasih. Bukan untuk mengintai Pak ya. Kenapa? Bukan diutus untuk mengintai Pak. Loh yang 70 tadi Pak, kok mengintai? Iya. Musa keberatan kalau memimpin orang Israel sendirian kan? Lalu untuk mengurangi beban Musa, Musa diminta siapkan 70 orang. 70 orang itu akan berbagi tugas dengan Musa untuk memimpin orang Israel. Nah, kalau yang pengintai lain urusannya. Yang barusan ditanyakan urusannya dengan hierarki atau model kepemimpinan Musa tadi. Ya. Oke. Udah, masih ada lagi? Baik, kalau tidak ada, Bapak Ibu, kembali saya akan menyampaikan beberapa hal yang kita bisa belajar. Bapak Ibu, Tuhan akan melindungi Bapak Ibu dari COVID atau enggak? Mau dong, Pak. Ya, kita mengharapkan begitu. Lalu pertanyaan seriusnya, saya kok dilindungi, teman saya kok enggak? Teman saya sudah 2 yang meninggal. Sudah 2 yang meninggal yang jelas saya tahu. Nah, kemudian ini untuk percaya Tuhan mau melindungi saya, itu kan bukan hal yang sederhana kan? Janji Tuhan, doa kita kepada Tuhan, permintaan kepada Tuhan, kita kepada Tuhan sudah sangat keras, sudah sangat kuat. Kemudian, Bapak Ibu pernah nggak ada yang bermimpi atau mendengar suara, kamu nggak usah takut, kamu sudah aku suntik antivirus. Aku akan melumasi kamu dengan minyak rohku, gitu ya. Supaya virus tidak menyentuh kamu. Ada yang pernah mendengar mimpi, mendapat mimpi atau suara dari Tuhan yang kayak gitu? Kita Bapak Ibu tetap kadang berharap, tapi juga kadang takut. Yakin, tapi kadang-kadang muncul, kemarin ternyata orang yang saya ngomong dengan saya itu positif. Bapak Ibu ingat gelisahnya kalau udah ketemu orang yang kayak gitu. Dan ada yang kemudian tenang-tenang saja, enggak apa-apa. Tetap aja rasa takut itu muncul. Bapak Ibu, begini persoalan yang kita hadapi tentang percaya. Seolah-olah kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama itu, kalau Tuhan sudah janji itu janjinya jelas sekali gitu ya. Tapi kalau Tuhan ngomong sama kita, kok saya nggak jelas gitu. Itu yang kadang membuat saya juga jengkel, bingung. Ini maksudnya apa? Gitu.
bertanya begitu bukan tiba-tiba ngomong, tapi sudah berusaha mencari tahu, berusaha mencari pemahaman, tetapi tetap nggak ngerti. Tapi balik lagi Bapak Ibu, dalam hal ini percaya itu maksudnya apa? Percaya yang dimaksudkan untuk kita jalani itu bukan percaya secara intelektual dalam arti menerima sesuatu sebagai kebenaran. Tapi percaya dalam hal ini itu yang melibatkan diri dan seluruh hati kita untuk mempercayakan diri, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau orang Israel tadi harusnya belajar dari pengalaman ini, dan kemudian mereka menyadari benar bahwa orang Israel, orang Kanaan itu gede-gede, kotanya berkubu, mustahil kita bisa mengalahkan. Tapi Tuhan sudah mengatakan, maju, kamu akan ambil negerinya. Itu Tuhan yang mengatakan. Harusnya mereka ikuti saja apa yang dikehendaki Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan apa? Saya tidak tahu. Mereka tidak tahu bagaimana rencana Tuhan. Tuhan akan menjalankan strategi perang yang mana, mereka tidak dikasih tahu. Mereka hanya diminta mempercayakan diri kepada Tuhan. Nah, kalau sekarang mempercayakan diri kepada Tuhan itu bagaimana? Kalau mau bahasa sederhana Bapak Ibu, saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk tidak berjuang, tidak berusaha loh ya. Saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk melakukan itu. Saya tetap sama mengajak Bapak Ibu, ya tetap harus vaksin, tetap makan cukup, jangan lupa vitamin, mau minum jamu juga. Kemudian olahraga juga dilakukan, itu tetap harus dilakukan. Tetapi kita tetap dalam posisi percaya kepada Tuhan. Kalau saya mati, saya ketemu Yesus. Kalau saya hidup untuk Yesus. Jadi mau saya hidup atau saya mau mati, saya tetap bersama dengan Tuhan. Orang Israel dulu tidak punya itu. Sekarang kita punya itu. Saya hidup karena Yesus, saya mati pun karena Yesus. Saya hidup untuk Yesus, saya mati ketemu Yesus. Apa yang harus ditakutkan? Takut akan kematian. Jangan-jangan, ini takut kematian loh ya. Bukan takut soal yang lain loh ya. Anak-anak saya masih kecil, nanti siapa yang mengurus, itu bukan takut kematian. Apalagi kalau sampai mengatakan, takut saya. Istri saya itu, atau suami saya itu, saya masih hidup aja kelakuannya kayak gitulah. Kalau saya mati, mukanya apa kelakuannya? Itu bukan takut mati. Yang dimaksudkan dengan takut kematian itu adalah saya tidak tahu dengan nasib saya setelah saya mati. Itu takut kematian. Dan takut kematian itu hanya bisa diatasi kalau kita tahu apa yang akan terjadi dengan kita pada waktu kematian, dan kalau kita tetap berpegang kepada kepercayaan kepada Yesus. Bapak Ibu, ini yang bisa kita lihat dalam pembicaraan malam hari ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi Selasa depan. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Seto. Hari ini kita dicerahkan bagaimana supaya kita tetap bersandar pada Allah ya. Rencana-rencana Allah itu yang menjadi pegangan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Bu Justina, silakan Bu. Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan segala ulasannya yang telah diberikan oleh Bapak Seto pada malam hari ini. Sungguh luar biasa, Roh Kudus telah membuka hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami mengerti, meskipun mungkin kami masih
tertatih-tatih dalam melaksanakannya. Mohon kiranya Roh Kudus selalu melindungi, menuntun kami, menerangi kami, agar kami bisa menjalankan firman-Mu. Agar iman kami semakin Kau kuatkan dan kami semakin berserah kepadamu. Yesus yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan istirahat, akan kembali masing-masing untuk beristirahat malam ini. Kiranya Engkau sendiri yang melindungi kami malam ini. Terima kasih Tuhan atas pengajaran yang luar biasa pada malam hari ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sebab Engkau-lah yang punya kerajaan dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Santo Hieronymus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Seto. Malam, terima kasih Pak Seto, terima kasih Pak Narto, terima kasih Bu. Terima kasih semuanya yang sudah bisa hadir di malam hari ini. Dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh